Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama harus tahu siapa beliau. Kenapa beliau harus dicintai? Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui diri beliau, untuk mengetahui siapa itu beliau adalah mempelajari bagaimana kehidupan beliau. Sirah lebih tepatnya. Sirah bisa diartikan tentang perjalanan hidup beliau. Jika kita tidak mendalaminya, tentu kita tidak akan mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Lalu apa pentingnya? Bisa kita artikan ya, salah satu pelajaran yang mungkin sedikit membosankan, yaitu sejarah. Apa pentingnya sejarah bagi seorang muslim? Perlu diketahui sepertiga dalam Al-Quran, kitab nomor 1 kita, di mana kita ketika ada sebuah sengketa dan lain sebagainya, salah satu hal yang harus kita rujuk kembali yaitu Al-Quran. Di dalamnya itu ada sepertiga. Jadi sepertiga dalam kitab suci kita ini adalah kisah tentang bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam diazab, tentang kaum Nabi Musa, Bani Israel gimana diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Yusuf bagaimana, dan lain sebagainya. Apakah Allah menurunkan hal-hal tersebut tidak bermaksud? Tentu tidak. Allah turunkan itu supaya kita bisa mengambil pelajaran dengan kisah-kisah yang Allah berikan. Dan ajaibnya lagi, ketika Rasulullah berada di Mekah, yang kita ketahui sendiri di Mekah adalah masa-masa pembinaan. Ketika para sahabat disiksa, para sahabat dizolimi, yang turun ayatnya, yang ajaibnya bukan tentang kesabaran. Isbiru wasabir itu turunnya di Madinah. Warobitu wattaqullah, kutiba alaikumul qital, itu turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Padahal di Mekah ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang dizolimi. Justru yang turun tadi ayat-ayat tentang menceritakan kaum terdahulu. Menceritakan salah satu ayatnya ketika keluarga Ammar bin Yasir itu disiksa sampai Masya Allah, bagaimana syuhada pertama dalam Islam, Sumayyah ibu Ammar bin Yasir ditusuk dari kemaluan beliau sampai ke mulut oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Turun surat Al-Kahfi yang menceritakan bagaimana 7 pemuda yang ketika dikejar-kejar akhirnya dia berlari ke gua, hingga akhirnya muncullah sebuah ide dari Rasulullah SAW agar pergi hijrah ke Habasyah. Satu hal yang mungkin menarik bagi kita di sini, bagaimana Allah tenangkan hati para sahabat yang ketika itu sedang disiksa oleh kaum Quraisy dengan apa? Dengan kisah-kisah orang terdahulu. Sudah satu bukti yang kita ambil. Bagaimana meneladani kisah itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala langsung perlihatkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Langsung kita ke intinya. Mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, langsung kita ke ayat dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah ila akhir ayat. Di situ dikatakan sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah, contoh hasanah yang baik. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu hidup di zaman kita? Sedangkan ayat itu turun ketika ada sahabat yang mana di sekitarnya ada Rasulullah SAW. Sungguh telah ada pada Rasulullah. Allah perintahkan untuk lihat kepada Rasulullah SAW. Lihatlah Rasulullah itu. Pertanyaannya, apakah masih hidup Rasulullah zaman kita? Begitu juga hadis ketika Rasulullah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita ingin lihat Rasulullah itu sholat? Bagaimana caranya? Satu cara, kita lihat, kita kembali melihat bagaimana Rasulullah SAW itu hidup. Kita pelajari, itu adalah tanda untuk mengkaji kehidupan beliau lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar kita melihat dari hadis-hadisnya saja atau lain sebagainya, akan tapi kita dalami kehidupan beliau. Bagaimana akhlak beliau yang katanya Al-Quran itu berjalan. Apakah mungkin hanya sekedar kita melihat dalam Al-Quran, tidak secara rinci?
kita dalami lagi bagaimana agar kita memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabiramakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 60 tahunan hidupnya, dari ketika beliau masih kecil sudah diberi tanda-tanda bagaimana hati beliau dibelek, dipotong, dibelah, dimasukkan air zam-zam di dalamnya, dicuci oleh malaikat Jibril, kemudian mengalami masa yang sangat menakutkan ketika mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu tidak senang, tidak senyum, akan tapi ketakutan. Jibril datang memberikan wahyu, kemudian beliau lari kepada istrinya, kemudian berkata, zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Kemudian berjuang habis-habisan di Mekah, disiksa, diejek, ke Madinah, di Madinah kemudian berperang dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan demi satu hal, bagaimana Islam bisa tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dari satu orang saja hingga akhirnya alhamdulillah lebih dari 1 miliar kaum muslimin ada di muka bumi ini, hanya dari satu orang, dari Muhammad SAW. Alangkah ironisnya jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW itu. Bayangkan saja bagaimana seandainya Allah lepas kita, Allah tidak utus Nabi Muhammad, kita hidup dalam kejahiliaan. Bagaimana orang-orang terdahulu anaknya dibunuh, menyembah batu yang tidak bisa berbicara. Jika kita lihat, bahkan sampai sekarang kalau kita lihat orang-orang di luar sana ada yang menyembah batu. Coba kita berpikir, apakah batu bisa memberikan kita manfaat dan lain sebagainya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tumbuhkan rasa cinta kepada Muhammad SAW. Kita lihat kembali, seandainya saja Nabi Muhammad tidak mau berkorban, Allah turunkan wahyu, kemudian Nabi Muhammad seandainya saja bodoh amat terhadap wahyu tersebut, nauzubillah, apa jadinya kita sekarang? Dari seorang demi seorang masuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mati-matian disiksa. Bilal bin Rabah, bagaimana kisahnya, ditindih dengan batu, dengan dari mulutnya hanya satu kata yang keluar, ahad, ahad, ahad. Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya dibelah menggunakan kuda. Hijrah, para sahabat hijrah ke Madinah, ada yang tidak memakai alas kaki sampai kakinya berdarah. Kemudian melakukan peperangan di mana jumlahnya selalu kecil, selalu sedikit. Tidak lain tidak bukan dilakukan hanya untuk Islam ini bisa tegak, Islam ini bisa ada sampai sekarang ini. 1,3 miliar manusia itu beragama Islam. Karena siapa? Karena mereka. Karena Muhammad SAW. Lalu masih berkata kita, untuk apa kita mencintai Muhammad SAW? Apakah kita tidak memiliki, apakah kita masih tidak punya alasan lagi untuk tidak cinta kepada Muhammad SAW? Hanya sekedar meluangkan salawat kita, taati semua yang beliau perintahkan. Harus kita ketahui bagaimana ketika akhir hidup beliau, akhir hidup Nabi Muhammad SAW, ketika nyawa sudah di tenggorokan beliau, bukan ditanya istriku bagaimana, bukan hartaku bagaimana, bukan bagaimana uangku, bagaimana anak-anakku. Mulut yang dikeluar, satu kata yang keluar dari mulutnya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukan ditanya istrinya, ya istriku, apakah kabarnya bagaimana, rumahku bagaimana, ya Allah, atau bahkan dirinya sendiri, ya Allah, apakah aku masuk surga? Bukan. Justru dia berkata, wah umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Itu yang keluar dari mulutnya. Bahkan bukan beliau sendiri. Beliau tidak berkata, ya Allah, bagaimana nasibku nanti ya Allah, bukan. Beliau berucap, umatku ya Allah, umatku. Bahkan ketika akhir hidupnya, ya Allah, seandainya saja saya tahu rasanya meregang maut, rasanya sakaratul maut itu bagaimana, saking sakitnya. Dalam hadis disebutkan bagaikan tertusuk 1000 pedang. Kata Rasulullah berkata, ya Allah, seandainya bisa, aku ingin semua sakitnya sakaratul maut umatku ditimpakan kepadaku. Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW berkata seperti itu. Ashabirmakumullah, mungkin disinilah begitu banyak kalau kita mendalami kisah-kisah beliau, itu bukti cintanya Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Dan yang lebih spesialnya lagi, kabar gembira bagi kita, Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya di akhir zaman nanti.
Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku rindu dengan para ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Bukankah kami ini saudaramu? Kalian itu sahabatku, kata Rasulullah SAW. Siapa ikhwanmu Rasulullah? Siapa saudaramu? Mereka yang beriman kepadaku sedangkan tidak pernah melihatku. Masya Allah, itulah kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, hanya sekedar mendengar namanya, mungkin hanya sekedar mendengar dari orang tua kita, sekedar melihat dari ustadz-ustadz yang ceramah, nama Muhammad. Akan tapi Masya Allah kita beriman dengan segenap raga, kita beriman kepada Rasulullah SAW. Betapa dirindukannya kita oleh Rasulullah SAW. Ketika nanti di akhir zaman, ketika nanti di padang mahsyar, ketika umat Nabi Muhammad dalam keadaan matahari didekatkan sejengkal dengan kepala kita, 1000 tahun menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan haus, keringat membasahi tubuh kita, kemudian kita berjalan di atas sirat yang tajamnya, yang tipisnya bagaikan rambut dibelah 7, dalam keadaan tajam dan lain sebagainya. Di sana ada Nabi Muhammad SAW menunggu kita dengan setia. Umatku, umatku, dipanggil. Umatku. Rasulullah tidak, seandainya mau Rasulullah langsung masuk surga, seandainya mau. Tapi dia menunggu 1000 tahun untuk umatnya. Dia tunggu di depan itu. Umatku dipanggil satu persatu. Berapa banyak umatnya dari zaman Muhammad sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti. Dipanggil satu-satu, umatku, umatku. Dipanggil ke sebuah telaga yang bernama Al-Kausar yang disuruh kita minum di sana. Ashabi rahimakumullah. Tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sama sekali. Selama dia orang Islam, selama dia mengaku Muslim, wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar notabene-nya dia adalah Nabi kita, bukan hanya sekedar iman kepada Nabi Muhammad, bukan. Jiwa dan raganya sudah dikorbankan untuk kita, akan tapi apa bukti kita cinta kepada beliau? Bagaimana beliau sedang di sana diperlihatkan oleh Allah, lihatlah umatmu zaman sekarang. Mati-matian berjuang, Nabi Muhammad SAW terdahulu, akan tapi umatnya bobrok, umatnya hancur. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad SAW tersebut. Mati-matian, darah dan keringat sudah dikeluarkan. Kemudian kita lihat umat Islam mayoritas. Umat Islam jangan jauh-jauh, umat Islam di negeri kita saja, bagaimana hancurnya. Tidak malukah kita ketika bertemu Rasulullah dalam keadaan hancur-hancur seperti itu? Dalam keadaan sudah bobrok imannya, dalam keadaan sholat 5 waktu yang 5 waktu. Bayangkan saja aslinya sholat 50 waktu. Bagaimana Rasulullah menanggung malu untuk bolak-balik kepada Allah dari langit tempat Nabi Musa berada kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa kali bolak-balik menanggung malu agar sholatnya diringankan. Demi apa? Demi kita. 5 waktu saja sholat masih kita tinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Masih banyak umat muslim menganggap remeh sholat. Ashabi rahimakumullah. Oleh karena itu belajar kita sama-sama. Kami yang di depan bukan berarti kami lebih baik, tapi sama-sama kita yang berada di majelis ini, bagaimana menimbulkan rasa cinta kita sedikit demi sedikit. Rasa cinta kita kepada Muhammad SAW. Kita baca hadisnya, kita pelajari bagaimana kehidupan beliau sedikit demi sedikit. Beliau pernah mati-mati ketika sholat tahajud sampai kakinya retak, sampai kakinya pecah-pecah. Sampai Aisyah menangis, ya Rasulullah, bukankah kau sudah masuk surga? Rasul sudah dijamin surga. Kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, bukan aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Taati perintah beliau. Apa hadis-hadis yang beliau ucapkan tersebut, kita taati sedikit demi sedikit. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. wa atiullah wa ati Rasulul amrimu, kita taati. Bagaimana kata Rasulullah SAW, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, kalian kita taati. Allah. Masyaallah. Abdussalam wa aqimut ta'am wa silul arham, kita taati. Semua yang Rasulullah SAW itu katakan, kita taati. Ashabi rahimakumullah, yang intinya
bagaimana hati kita, raga kita ini, cinta kita tuluskan. Yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bahkan bukan diri kita. Kita tuluskan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Tidak lupa setiap orang tausiah, setiap ustadz tausiah tidak akan pernah lepas namanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang materi yang dapat sampaikan. Kami berharap kepada diri kami pribadi dan kepada para sahabat seluruhnya, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat menimbulkan cinta kita lebih giat lagi mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika dari yang kecil saja, ketika namanya disebut kita sholawat, itu saja. Dari yang kecil saja, ketika Nabi Muhammad disebutkan, dalam hati kita sholawat, bersalawat dan sebagainya, itu sudah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.